Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Mutia Putri dengan NIM 1807672 dari kelas 5D PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang pengelolaan kelas. Yang pertama ada pengertian pengelolaan kelas, yang kedua ada tujuan pengelolaan kelas, yang ketiga ada faktor-faktor pengelolaan kelas, yang keempat ada prinsip-prinsip pengelolaan kelas, dan yang terakhir ada komponen-komponen pengelolaan kelas. Yang pertama ada pengertian pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas menurut Usman adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Wina Sanjaya, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana belajar. Dari berbagai definisi pengelolaan kelas yang dapat diterima oleh para ahli pendidikan, pengelolaan kelas didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, perangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan dan mengurangkan tingkah laku peserta didik yang kurang diinginkan. Yang kedua adalah seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif. Yang ketiga ada seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Dari beberapa pengertian pengelolaan kelas yang tadi saya sudah jabarkan sedikit, kita mendapat pemahaman bahwa pengelolaan kelas merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh guru untuk menyiapkan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara lancar. Nah, pengelolaan kelas juga merupakan masalah yang amat kompleks gitu, dan seorang guru harus menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Guru sebelum melaksanakan tugas mengajar di suatu kelas perlu adanya merencanakan dan menentukan pengelolaan kelas yang bagaimana yang perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi kemampuan belajar peserta didik serta materi pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, guru juga harus menyusun strategi nih untuk mengantisipasi apabila adanya hambatan dan tantangan muncul secara tiba-tiba agar proses belajar mengajar tetap berjalan dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum yaitu untuk menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar lebih mencapai hasil yang baik. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta didik untuk bekerja dan belajar, serta membantu peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Menurut Ahmad tahun 1995, ada 4 tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin.
Yang kedua, ada menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Yang keempat, ada membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Dari beberapa tujuan pengelolaan kelas yang sudah saya jabarkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa tujuan pengelolaan kelas yaitu untuk menciptakan atau memelihara kondisi belajar peserta didik supaya proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, pengelolaan kelas juga bermanfaat bagi guru untuk merencanakan atau menyusun strategi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas secara umum dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, faktor intern. Faktor intern ini biasanya berkaitan dengan emosi, pikiran, dan perilaku peserta didik. Kepribadian peserta didik dengan ciri khasnya masing-masing antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya timbul perbedaan. Perbedaan ini terlihat dari segi aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Yang kedua itu faktor ekstern. Faktor ekstern biasanya berkaitan dengan masalah lingkungan belajar, entah itu dalam penempatan peserta didik, pengelompokan peserta didik, jumlah peserta didik dalam kelas, dan sebagainya. Prinsip-prinsip pengelolaan menurut Jamarah tahun 2006 ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama hangat dan antusias. Hangat dan antusias ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru yang cara mengajarnya hangat dan antusias, maka membuat peserta didik merasa hangat, nyaman, dan antusias juga dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada tantangan. Tantangan menggunakan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahkan bahan yang akan digunakan menantang dan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi adanya gangguan atau hambatan yang akan timbul nantinya. Yang ketiga ada bervariasi. Bervariasi menggunakan media, pola mengajar guru harus kreatif, inovatif. Nah, kenapa sih harus kreatif dan inovatif? Karena supaya perhatian peserta didik hanya berfokus pada materi yang guru ajarkan gitu. Jadi membuat peserta didik lebih fokus dan meminimalisir adanya gangguan atau hambatan yang akan muncul. Yang keempat ada keluasan. Keluasan pada tingkah laku guru untuk mengubah strategi pembelajaran dapat mencegah kemungkinan adanya hambatan atau gangguan pada peserta didik dan menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima ada penekanan pada hal-hal positif. Nah, penekanan yang dilakukan oleh guru pada tingkah laku peserta didik yang positif dibandingkan harus memarahi peserta didik. Nah, penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan hal-hal positif dan kesadaran guru untuk menghindari perilaku yang dapat mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Nah, yang terakhir ada penanaman disiplin diri. Jika guru mencontohkan disiplin diri kepada peserta didik, maka peserta didik
akan menanamkan juga kepada diri mereka sikap disiplin diri. Komponen-komponen pengelolaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Dan yang kedua, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar ini terdiri dari keterampilan sikap tanggap, membagi perhatian, dan pemusatan perhatian kelompok. Dan yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal itu memiliki 3 strategi. Yang pertama, masalah modifikasi tingkah laku. Yang kedua, pendekatan pemecahan masalah kelompok. Dan yang ketiga, menemukan serta memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.